Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fakihna wa fakih awladana fid din wa alimna at-ta'wil. Apa kabar ibu-ibu Majlis Ta'lim Sabilul Jannah dan segenap pemirsa? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebaikan kepada ibu-ibu dan keluarga, juga para pemirsa. Sehat walafiat jasmani rohani, berkah pada segala urusan kita. Kajian kita pada hari ini ingin berbicara tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diperintahkan oleh Allah setelah Rasulullah melaksanakan atau di Isra dan Mi'rajkan. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci zat yang memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekitarnya untuk kami tunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ayat ini menjadi ayat pijakan kita tentang meyakini akan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang sahih dari hadis Bukhari dan hadis Muslim bisa kita sarikan tentang peristiwa ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga. Kemudian baginda Rasulullah melihat atap rumahnya terbuka. Datang malaikat Jibril alaihissalam, kemudian membelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencuci dengan air Zam-Zam. Kemudian didatangkan kepada baginda Rasulullah baskom dari emas yang berisi dengan iman dan hikmah dan dituangkan kepada dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditutup rapat. Jibril alaihissalam mendatangkan burak, kendaraan putih, dan baginda Rasulullah mengendarai kendaraan burak dari Masjidil Haram Mekah menuju ke Masjidil Aqsa Palestina. Baginda Rasulullah kemudian menambatkan buraknya dan memasuki Masjidil Aqsa. Baginda Rasulullah salat 2 rakaat dan mengimami salat para nabi. Setelah itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril Mi'raj naik dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Dalam prosesnya malaikat Jibril bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju langit yang pertama. Di langit pertama, para malaikat penjaga pintu langit pertama bertanya, "Siapakah engkau?" Jibril menjawab, "Aku Jibril." "Siapa bersama engkau?" "Muhammad." "Apakah ia telah diutus?" "Ya, telah diutus." Masuklah baginda Rasulullah bersama Jibril ke pintu langit pertama dan ia mendapati seseorang yang sedang duduk diiringi dengan 2 bayangan. Orang ini bila melihat ke kanan dia tertawa, bila dia melihat ke kiri dia menangis. Baginda Rasulullah menemui orang tersebut dan disambut, "Selamat datang wahai anakku yang saleh. Selamat datang wahai Nabi yang saleh." Jibril kemudian menjelaskan ia adalah
Nabi Adam alaihi salam. Dan yang di sebelah kanannya ketika ia menangis itu adalah keturunan-keturunan yang saleh, dan sebelah kirinya sebaliknya keturunan yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril membawa baginda Rasulullah menaiki langit yang kedua. Dipertanyakan dengan pertanyaan yang sama oleh penjaga pintu langit yang kedua. Ditanyakan, siapakah engkau? Menjawab Jibril. Siapakah bersama engkau? Muhammad. Apakah ia telah diutus? Iya. Kemudian dibukakan pintu langit yang kedua. Di sana baginda Rasulullah disambut oleh Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Naik lagi ke langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf. Naik lagi ke langit 4, bertemu dengan Nabi Idris. Naik lagi ke langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Naik terus ke langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan naik lagi ke langit ketujuh, bertemu dengan sosok yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Baitul Ma'mur adalah tempat di mana tempat itu didatangi setiap harinya oleh 70.000 malaikat, dan mereka atau malaikat yang sudah memasukinya tidak akan memasuki tempat itu kembali, berganti dengan malaikat yang lain pada hari berikutnya. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan kepadanya 4 sungai. Sungai yang ada di dalam dan sungai yang ada di luar. Sungai yang ada di dalam adalah sungai yang ada di surga. Sungai yang ada di luar adalah sungai Nil dan sungai Furat. Baginda Rasulullah kemudian diberikan kepadanya oleh Jibril alaihissalam minuman, khamar dan susu. Baginda Rasulullah memilih susu. Jibril berkata, kamu telah memilih fitrah, artinya benar pilihan kamu. Kemudian baginda Rasulullah dinaikkan sampai dengan tahap terus sampai baginda Rasulullah disebutkan mendengarkan goresan pena. Di situ kemudian Allah mewahyukan, Allah memerintahkan kepada baginda Rasulullah 50 kali salat dalam sehari semalam. Baginda Rasulullah menerima. Baginda Rasul kemudian turun. Ketika turun sampai di langit ke-6, ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, apa yang telah Allah perintahkan kepadamu? Rasulullah menyampaikan 50 kali salat dalam sehari semalam. Kembalilah kamu Muhammad, mohon keringanan kepada Tuhanmu. Kemudian baginda Rasulullah kembali menuju Allah memohon pengurangan. Kemudian diberikan keringanan oleh Allah 5 kali salat. Seterusnya turun kembali ketemu Nabi Musa, diperintahkan oleh Nabi Musa untuk memohon permohonan pengurangan. Baginda Rasulullah juga akhirnya naik terus mohon kepada Allah pengurangan. Bolak-balik setiap kembali dikurangi 5 sampai dengan akhirnya 5 kali salat. Allah menyampaikan, wahai Muhammad, 5 kali salat ini setiap salat sama saja dengan 10 kali salat, sehingga 5 kali menjadi 50 kali salat. Dan kebaikan yang diniatkan oleh seorang hamba, bila hamba ini mengerjakan baginya 10 kebaikan. Bila seorang hanya berniat dan tidak melakukan, baginya tetap mendapatkan 1 kebaikan. Sebaliknya, bila seorang hamba berniat melakukan keburukan dan dia tidak melakukan keburukan, dia tidak mendapatkan dosa. Tetapi bila dia melakukan keburukan, dia hanya mendapatkan 1 dosa. Ini rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Sabilul Jannah dan segenap pemirsa yang dimuliakan Allah, mari kita pahami bersama, ternyata dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, baginda Rasulullah berbicara langsung dengan Allah, mendapatkan perintah langsung dari Allah
Kemudian apa yang diperintahkan Allah kepada baginda Rasulullah adalah salat. Menunjukkan begitu pentingnya salat dalam kehidupan kita. Pentingnya kehidupan salat bagi umat muslim. Sehingga ketika kita melihat teks-teks di dalam ayat-ayat Al-Quran, Nabi sebelum baginda Rasulullah memohon kepada Allah, seperti disebutkan di dalam surah Ibrahim ayat 41, Nabi Ibrahim bermohon kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikan diriku dan keturunanku termasuk orang yang menegakkan salat. Wahai Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami. Ini menunjukkan pentingnya salat bagi Nabi Ibrahim, sampai dengan memikirkan dan memohonkan salat agar tetap dilaksanakan oleh dirinya dan keturunannya. Kita juga bisa melihat di dalam surah Luqman, surat yang ke-31 ayat 17. Luqman menasihatkan kepada putranya, Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Wahai anakku, kerjakanlah salat. Ajaklah manusia untuk melakukan kebaikan dan cegahlah manusia untuk melakukan keburukan, dan bersabarlah kamu terhadap musibah yang menimpamu. Sesungguhnya hal yang demikian ini adalah urusan yang penting. Kemudian ibu-ibu dan segenap pemirsa, kita juga bisa melihat apa yang dipesankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud menegaskan, mengingatkan kepada kita keluarga-keluarga muslim, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika dia berusia 7 tahun. Artinya dibiasakan, dilatih, dididik. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Dan pukul mereka bila mereka meninggalkan salat ketika mereka berusia 10 tahun. Artinya tekankan bahwasanya salat itu sangat-sangat penting dalam kehidupan mereka. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan anak laki dan perempuan mereka di dalam tempat tidur mereka, dipisahkan. Ini pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu majelis taklim Sabilul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan salat itu adalah hal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin kutipkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abd yaumal qiyamah min 'amali salatuhu." Sesungguhnya yang pertama kali dihisab kepada seorang hamba pada hari akhir nanti adalah salatnya. Fa in saluhat, nah, jika salatnya itu baik, ya, faqad aflaha wa anjaha, maka ia telah beruntung dan berhasil. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira, dan jika salatnya itu rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Fa in intaqasa min faradatihi syai'un, jika berkurang sedikit dari salat wajibnya, faqala rabb azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ungduru hal li'abdi min tatawwu'in, lihatlah apakah hamba-hambaku ini memiliki salat sunnah. Bila salat wajibnya ada yang kurang, Allah menanyakan, ada enggak salat sunnah-sunnahnya? Fayukammalu minha man taqasa minal faridah
thumma takunu sa'iru a'malihi ala hadha. Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari salat wajibnya, kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Dari hadis ini kita bisa memahami, yang pertama kali dihisab salat. Jika salatnya baik sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, maka seluruh amalan-amalan yang lain itu baik. Ini sesuai dengan Al-Ankabut ayat 45, salat bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi bila salatnya itu rusak, artinya mungkin ada ketidaksempurnaan. Karena memang kita adalah manusia yang lemah dan kadang-kadang terganggu oleh berbagai macam urusan sehingga tidak bisa khusyuk, maka akan ditanyakan, dia punya salat-salat sunnah enggak? Inilah pentingnya kita jaga salat sunnah kita. Upayakan kita selalu menjaga salat sunnah. Terlebih salat tahajud, salat duha sudah menjadi rutinitas. Salat witir jangan ditinggalkan. Qabliyah dan ba'diyah kita kerjakan. Inilah yang nanti akan menyempurnakan atas kekurangan salat wajib kita yang ada kekurangan. Mudah-mudahan kajian ini bisa memberikan motivasi kepada kita dan kita menjadi orang yang bisa meyakini bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah benar adanya. Isra dan Mi'rajnya Rasulullah adalah ruh dan jasad sebagaimana dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dan Rasulullah diberangkatkan, bukan berangkat sendiri. Inilah kuasa Allah. Rasulullah bertemu dengan Allah. Dalam pertemuan ini Rasulullah mendapatkan perintah langsung salat. Perintah yang langsung menunjukkan begitu pentingnya salat dalam kehidupan seorang muslim. Mari kita sama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah beserta keturunan kita di dalam menjaga salat kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih, yang maha penyayang, hanya kepadamu ya Allah kami mohon agar kami selalu mendapatkan curahan kasih sayangmu ya Allah. Ampunanmu ya Allah, ampunan dari kedua orang tua, ampunan kepada keluarga, ampunan kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami ya Allah. Angkatlah derajat kami, muliakanlah keadaan kami, tutupilah segala aib dan keburukan kami. Jadikan kami dan keturunan kami termasuk orang-orang yang menegakkan salat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami termasuk orang-orang yang mampu berupaya menjaga keluarga, menjaga diri dari api neraka. Dan jadikan kami termasuk orang yang Engkau berkahi kami di bulan Rajab ini ya Allah. Engkau berkahi pula kami di bulan Sya'ban. Sampaikan kami pula di bulan Ramadan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Semoga pertemuan ini tetap mengukuhkan ukhuwah Islamiyah kita walaupun pertemuan secara tidak langsung atau di dunia maya melalui video YouTube ini. Silakan like and share dan silakan kemudian kita berbagi ilmu kepada yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.